Pilgub DKI, apalagi jika benar-benar PKS mendorong Pak Mardhani, lalu PDIP mengusung Mas Gibran atau Bu Risma, Golkar menurunkan Pak RK, Ridwan Kamil atau Mbak Nurul Arifin. Wih, pasti keren ini. Perebutan Pilgub DKI pasti gayeng ini. Nah, akankah PKS tetap memasang strategi mereka dengan playing victim? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngompol, jangan bosan ya dengan Om Begawan. Ngopini politik, ngomongin politik. Nah, sekarang ini ada kabar. Ini saya dengar ini, denger ini. Saya dengar kabar ini kayaknya kok hampir saya nggak percaya. Wah, nek kabar ning Begawan kok rodok ra percaya. Sebab tanpa angin apapun, ujuk-ujuk. Tiba-tiba politikus PKS itu Pak Karyatin Subiantoro memberi kabar kalau nama Pak Mardhani Alisera makin menguat untuk diusung sebagai calon gubernur DKI. Wah, tarung ini tahun 2024. Yakin ini bener ini Pak Mardhani bener ini. Tapi sebentar ini, bentar. Memang benar kalau Pak Mardhani itu anggota DPR RI dari Dapil Jakarta. Wah, mesti ya wis beken di sana. Usianya juga belum terlalu tua. Kalau begitu ya yakin kalau Pak Mardhani mau diusung jadi calon gubernur DKI ya yakin ini. Soalnya kalau di Pilpres Pak Anies kalah, bukannya diajukan jadi calon gubernur DKI lagi. Gimana Pak Mardhani? Apa duet aja sama Pak Anies itu. Loh, kasihan loh. Kalau Pak Anies nanti kalah di Pilpres, setelah itu tidak nyalonkan gubernur lagi, ya, mau ngapain coba? Kan kasihan itu. Selain itu persaingan di DKI nanti akan tambah ketat. Loh, beberapa nama yang katanya siap diturunkan di DKI loh. Ada banyak loh. Oh, itu ada nama Pak Ahmad Riza Patria, mantan wakil gubernur yang kemarin dari Gerindra. Oh, Pak Prabowo ya mesti akan mati-matian untuk mendukung kadernya jadi gubernur DKI. Ada nama Pak Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat, pindah neng DKI Jakarta. Ya rapopo itu. Atau itu muncul Mbak Nurul Arifin itu, bintang film yang sekarang di Golkar itu. Dia juga digadang-gadang menjadi calon gubernur DKI. Sedangkan dari PDIP, nama-nama potensial ada Bu Risma, Menteri Sosial, mantan wali kota Surabaya yang cukup hebat. Ada Pak Heru Budi. Nah, ini sudah pensiun nanti dari ASN. Itu mungkin dari PDIP akan mencalonkan Pak Heri. Dan juga kabar terakhir itu Gibran, wali kota Surakarta juga dimunculkan sebagai calon gubernur DKI. Nah, dan kita sudah tahu semua, Gibran hampir didukung banyak oleh partai politik. Kalau benar naik ke level lebih tinggi loh, kalau mau dicalonkan di DKI loh. Sebelumnya memang wali kota Surakarta. Ini bakal jadi pertempuran menarik. Adiknya Kaisang bertarung di Depok, kakaknya di Jakarta. Cedak. Deket. Nek mau kumpul cedak deket. Nah, keduanya bertempur dengan jagoan-jagoan dari PKS. Awalnya saya kira Pak Mardhani sudah lumayan berumur loh. Ini tak pikir udah kayak Om Begawan ini. Tapi ternyata belum terlalu tua. Ya, masih 55 tahun ya, sepantaran dengan Om Begawan lah. Pengalamannya menjadi anggota DPR RI 3 kali. Hebat itu, menjadi anggota DPR Wakil Rakyat 3 kali, 3 periode. Tapi 3 periode itu bukan menang semua loh. Itu yang 2 periode itu PAW. Itu hasil pemilu 2009 sama 2014 itu dia menggantikan PAW. Mengganti antar waktu. Sementara baru pemilu kemarin 2019 lulusan UI ini benar-benar terpilih dengan suara yang memenuhi persyaratan. Hanya saja
Perolehan suara PKS 2019 di Jakarta itu kurang dari ambang batas pengajuan calon gubernur. Nah, makanya pemilu 2024 mereka berupaya menembus 20% kalau bisa besok gitu. Pemilu lalu PKS hanya mendapat 16 kursi di DPRD DKI dari 106 kursi yang ada, atau sekitar 15% saja. Nah, niatan PKS mencalonkan Pak Mardhani ini bukan yang pertama kali. Biyen ya wis tahu itu. Tahun 2016 sebelum PKS belum klik, belum jadi sohib dengan Pak Anies tuh. Karena waktu itu kan Pak Anies baru diberhentikan dari Mendikbud oleh Pak Jokowi, rasa nyambut gawe, dipecat itu, dihentikan itu. Lah Pak Mardhani ini yang rencananya dipasangkan dengan Pak Sandi untuk Cagup DKI, seiring berjalannya waktu, gerilya Pak Anies berhasil merayu PKS dan Gerindra untuk mencalonkan diri. Wah, nyikut kancane. Nah, itu lah, saya udah paham itu pegawai itu. Meski lulusan dari teknik mesin, Pak Mardhani ini bergelar sarjana S2 dari Malaysia, namun politik jadi jalan hidupnya. Ya mungkin waktu di UI maupun di UiTM, Universitas Teknologi Malaysia, itu teknik mesinnya itu mesin politik mungkin. Mesin politik, bukan mesin tenanan, mesin politik. Makanya bergabung dengan partai. Wah, wong mesin, teknik mesin bergabung di politik, jadi mesin politik ya. Yang dinalar ini, kalau dinalar kan jauh banget tuh dari teknik mesin dengan politik kan ada itu loh. Ya sudah apa-apa lah itu. Oh, itu jalan hidupnya, pilihan hidupnya ya. Nah, coba ini mata kuliah apa yang nyambung dari teknik mesin dengan politik itu? Ya renek jane. Tapi ya apa-apa itu pilihan politik. Nah, tentu bergelut di politik. Meski latar belakangnya itu pendidikan teknik mesin, itu jadi poin sendiri bagi Pak Mardhani ini. Ini salah satu penggerak utamanya yang dia tulis di hashtagnya itu, 2019 ganti presiden. Waktu itu saya dengar ya, ganti presiden 2019. Nah, kalau itu dia corong paling depan agar Pak Jokowi tidak terpilih kembali. Namun ya itu tadi, akhirnya Pak Jokowi terpilih lagi, jadi 2019 ganti presiden, terbawa angin. Itu gerakan serius loh waktu itu. Iya, wong sampai ada jaringan se-Indonesia, lalu juga menciptakan banyak merchandise, serta ada lagunya juga itu. Pak Mardhani kok jadi penyanyi di lagu dangdut 2019 ganti presiden bersama Bung Mustafa Nahra kalau nggak salah itu. Ada Pak Amin Rais dan Bu Nino Warisman, bintang film yang sekarang getol suka demo itu. Wah, repot itu. Lah almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, ada Mas Ahmad Dhani serta Pak Lius Sungkarisma yang juga suka meninggal. Joget-joget karo nyanyi-nyanyi ganti presiden 2019 gagal. Nyatanya sampai sekarang ya, Pak Jokowi hebat lah. Nah di medsos hitungan gerakannya itu lumayan viral waktu itu. Sebab kalau ada postingan menyangkut hal negatif soal Pak Presiden Jokowi selalu disertakan tagar itu. Nah, untuk 2024 mendatang kita belum lihat ini hashtagnya ini apa mau buat lagu lagi ya, saya nggak tahu ini. Padahal bakal capres PKS sudah positif loh. Pak Anies itu, buat lagu lagi aja Mak. Siapa tahu boom itu lagunya itu. Nah, apa karena Pak Anies belum merumuskan visi misi ke depan? Jadi pria yang kalau berdebat di TV ngomong guyang itu belum meluncurkan slogan apapun, ngomongnya lembut, empuk iya pokoknya itulah. Pertanyaannya, jika PKS di pemilu 2024, utamanya di Dapil DKI tidak mencapai 20%, nah bagaimana? Kan otomatis tidak bisa mengajukan cagup sendiri.
Nah, karena mengajukan cagup tahun 2024 nanti menunggu hasil pemilu legislatif yang bulan Februari tanggal 14 nanti. Ya bisa saja mereka koalisi dengan Nasdem dan Demokrat di Pilkada DKI. Koalisi perubahan meneh, tapi skala provinsi. Nasdem sendiri memasang target 20% kursi dari 7 kursi yang sekarang ini. Jadi 200% nih targetnya Nasdem itu di DKI itu tinggi banget nih. Carane piye? Nasdem aja sekarang lagi nusep-nusepnya nih. Nah, sedangkan Demokrat berupaya mendapatkan 16 kursi dari 10 kursi yang ada sekarang. Ini catatan Begawan ini. Tapi ingat loh ya, ingat. Pencalonan Pak Anies ini bakal makin membuat mereka sulit untuk mendapatkan itu. Ya, kenyataannya seperti itu ketika 3 partai itu mencalonkan Pak Anies ya, pada nungsep semua. Kadernya pada banyak yang keluar mau membuat program naik sampai 200% kursi. Piye caranya? Nah, kalau memang lihat peta hasil pemilu 2019, koalisi itu memang mengusung Pak Mardhani. Namun tidak otomatis hasil 2024 nanti kursi mereka juga akan tetap urung mesti. Ini kan menggunakan hasil 2019. Nah, nanti kalau pencalonan gubernur 2024 kan hasil pemilu legislatif tahun 2024 bulan Februari. Ingat itu, bukan PKS jika sudah kelewat penjagokan seseorang maka akan batal itu. Lah Pak Karyatin bilang kok akan berjuang melalui jalur independen, raiso. Wah, angel meneh ini loh. Lah kok kayak memenangkan Pak Mardhani itu gampang saja. Ora gampang, Pak. Ingat loh, Pak Karyatin itu waktu Pilgub DKI, Pak Anies cuma memperoleh 58% saja. Itu pun karena mengusung idiom-idiom berbau politik identitas. Semua agama ditumpangi dok itu, sehingga Ahok geletak nggak menang. Kalau parpol lain juga mengusung nama yang saya sebutkan tadi, yakin Pak Mardhani masih bisa bersaing dengan nama-nama tenar lainnya. Lalu mau dipasangkan dengan siapa? Pak Mardhani Mas Haye, Pak Mardhani Pak Sandiaga, atau Pak Mardhani Sunarji? Itu loh pelawak Narji Cagur yang tahun ini berupaya jadi wakil rakyat itu. Wah, nanti Senayan akan banyak pelawak-pelawak dan artis penyanyi dan sebagainya, artis film itu. Kebak itu nanti Senayan do kepilih itu. Lah, menarik sekali ini. Pilgub DKI, apalagi jika benar-benar PKS mendorong Pak Mardhani, lalu PDIP mengusung Mas Gibran atau Bu Risma, Golkar menurunkan Pak RK, Ridwan Kamil atau Mbak Nurul Arifin. Wih, pasti keren ini. Perebutan Pilgub DKI pasti gayeng ini. Nah, akankah PKS tetap memasang strategi mereka dengan playing victim? Wah, itu tergantung hasil Pilpres yang digelar Februari tahun depan. Sementara Pilkada akan diadakan November. Jadi ada waktu untuk menghitung kursi sebagai persyaratan mencalonkan gubernur ya. Gitu aja ya. Nanti kita bahas yang lain lah oleh Om Begawan dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai ketemu lagi.